Saya kalau mendapati Pak Mansir kacamata di atas itu. Ciri khas itu ya? Iya, cuma karena pakai headset. Jadi saya kasih keluar. Sebenarnya pada Pak Mansir, oh cuma kan mau karena di sini boleh ya. Iya saja. Tidak boleh. Padahal itu ciri khas. Ciri khas. Oke. Mansir Mudeng. Mansir Mudeng SE Pak Mansir. Trandus. Detrandus. Mansir Deki Mudeng. Oh, Detrandus Mansir Deki Mudeng. Deki itu apa Mas? Deki itu Kasih dekat mic. Deki itu nama kakek saya, Ah. tapi dikaitkan ditambah lah Mansir Deki. Tapi yang sering disapa Mansir Mudeng. Nama akrab Mansir Mudeng. Dan nama akrab, nama yang sering, artinya begini, akrabnya itu orang senang, orang juga tidak senang juga dengan Mansir Mudeng gitu. Karena Pak Mansir ini kan lebih banyak dikenal dengan tokoh kontroversi, kan itu tuh. Iya. Lebih banyak orang kenal dengan tokoh kontroversi. Tapi Pak Mansir ini dulu di partai kan, saya tahu di PAN dulu. Pak Mansir salah satu orang yang pernah membesarkan PAN di Gorontalo. Ya, sejak bergulirnya reformasi, saya di situ. Jadi memang latar belakang saya memang saya kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Manado, Sipol Merdeka. Dulu setidaknya Sospol Kodam, karena orang tua saya TNI Angkatan Darat. Oh, wala tentara, wala komandan. Nanti saya dapat Pak Mansir ini putra dari seorang tentara. Betul, sumpah, serius ini. Nah, gitu ya. Iya. Nah, jadi karena anak tentara jadi tugas di Manado. Tugas di Gorontalo. Jadi orang tua saya laki-laki, bapak saya itu mualaf. Nikah sama orang Limboto. Kemudian tugas di sini sampai pensiun, meninggal pun di sini. Bahkan terakhir meninggal di sini dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Di Pentadio, ya. Jadi sebagai 30 tahun lebih tugas di Gorontalo sampai meninggal. Jadi tahun 74 itu saya sudah SD kelas 1. Bapak saya dapat tugas di Paguat, Bumbulan waktu itu. Oh iya. Sebagai danramil di sana. Sampai saya selesai SD. Danramil Paguat 74 sampai tahun 81. Tahun 81 danramil sini di Mboto. Itu karir orang tua saya. Iya. Dan saya memang dibesarkan dari keluarga besar Abriok. Di zaman waktu Orde Baru. Dengan tegas dan sebagainya. Keras. Itu saya ingat persis. Oh, tegas keras ya? Kita tinggal di perumahan, di rumah Koramil di Paguat. Bulan itu dulu masih akrab, masih sangat syarat dengan G30 SPKI, orang-orang terlibat. Pol Aceh atau apa. Iya. Jadi ratusan orang setiap Senin itu apel di muka Koramil. Rumah saya di situ. Rumah tentara waktu itu, karena bapak saya komandannya, jadi bersih terus. Oh, bayangkan ratusan narapol, tahanan politik ya. Itu wajib lapor Senin. Sekolah juga di sana. Ya alhamdulillah karena ada pendidikan keras dari tegas keras ini. Dan lingkungan saya di situ, lingkungan saya bangun pagi dengan tentara. Iya. Sampai jadi keras karena itu. Bapak saya dan Ramil di sini tidak lama di Kodim. Terakhir dia pensiun. Sebelum pensiun dia perwira penghubung, ada istilah perwira penghubung. Oh, pabung. Dulu Kodim 1304 itu kan hanya baru Kabupaten Gorontalo sama Gorontalo. Bapak saya merangkap waktu itu kepala seksi operasi di sana, kepala koperasi di Kodim, kemudian perwira penghubung. Nah, saya juga pakai sering balari itu motor-motor. Ada kanvas, itu saya belajar motor, belajar itu dari itu. Dari motor operasional? Motor tentara. Motor kau belajar motor di situ. Baru. Kemudian saya terinspirasi orang tua saya, memang sebelum meninggal itu memang sakit selama 5 tahun. Bayangkan Abadinggo, kami bersaudara 3 orang, kuliah 3-3.
Pada saat kita sudah mulai kuliah itu orang tua saya sakit. 5 tahun sakit. Sakit waktu itu saya ingat persis masih zamannya Pak Martin Liputo. Orang tua saya itu kan mewakili Forkopimda dari kabupaten istilahnya. Mau jemput Menteri Kehutanan waktu itu. Kebetulan orang tua saya adalah ada kegiatan ABRI Manunggal Reboisasi. Jadi akan jemput Menteri Kehutanan di bandara. Pada saat sopirnya yang mau jemput, orang tua saya lengkap dengan seragam TNI-nya sudah sama-sama dengan Pak Bupati. Tiba-tiba berbusa. Anfal darah tinggi mungkin kecapean. Sejak saat itu sakit. Iya. 5 tahun saya cerita 5 tahun. Sakit sampai sementara sakit itu kami kuliah semua 3 orang, bayangkan. Orang tua sementara sakit, kami kuliah. Ya. Saya kuliah di Sospol, kakak saya kuliah di teknik, adik saya kuliahnya di perikanan, Unsrat. Jadi saya di swasta. Tapi uniknya saya sudah kawin. So kawin, kuliah, orang tua sakit, lalu biaya kuliah? Nah itulah, kita besar di situ. 50.000 satu orang. Sudah kosnya di situ. Iya. Kecuali jadi satu kos. Tidak. Maksudnya Pak Mansir. Saya sendiri itu punya jatah 50.000, adik saya, kakak saya 50.000, tapi adik saya yang perempuan lebih sedikit. 5.000. Oke. Sudah kos, makan semua. Iya. Tahun 80-an itu, 87. Saya 87, kakak saya 87. Iya. Lulus sarjana Detrandus. Dokterandes terakhir. Detrandus Setelah terakhir. itu tahun 93 saya selesai. Tetapi sejak kuliah saya di Sospol itu, saya juga karena sudah nikah. Saya dagang. Bukan dagang, saya drop rica itu. Oh, Badola. DP nama Badola Pak Mansir. Badola rica. Waktu itu rica kalau mahal di Manado. Saya drop itu orang yang rica dari di bawah itu. Akhirnya saya dapat kepercayaan mungkin karena bisa bahasa, bisa Gorontalo, Manado campur di Pasar Ampalima. Tapi bukan saya modali, tapi karena ada kepercayaan orang percaya. Iya, ini modal lu udah DP nama Pak Mansir. Itu modal lu udah DP nama kan. Jadi siapa pengusaha rica? Jadi akhirnya saya 4 tahun full itu kuliah, 2 tahun saya itu dalam program skripsi semua itu. Saya sudah gado-gado lah. Maksudnya gado-gado maksudnya? Yang penting saya sudah tamat, sudah selesai mata kuliah, kemudian saya sudah kerja. Termasuk Badola tadi itu. Badola rica. Iya. Terus juga ada bisnis ini barang-barang antik. Jadi kopi begini, Abadinggo gosok-gosok begini. Jadi putih. Kalau ada barang antik kayak pecah seri barang antik kayak marmer. Kelihatan aslinya itu. Itu kalau ahli arkeologi datang lihat tes. Saya pernah menikmati hasil itu, tapi tidak sampai terus. Nah, akhirnya memilih urusan lain, pekerjaan lain. Nah, saya langsung ke ini Pak Mansir. Sampai Pak Mansir masuk di partai politik waktu itu. Di PAN kalau tidak salah. Kan saya masih tahu perjalanan Pak Mansir waktu di partai politik tuh. Di kabupaten, provinsi Gorontalo waktu itu ya. Kabupaten ya, membesarkan partai. Sampai akhirnya so di PAN, so di Nasdem. Ini kan biasanya kan orang-orang bilang kan kutu loncat. Iya. Jadi sejarah panjang itu. Jadi sejak reformasi itu saya salah satu anak bangsa ini yang juga turut merasakan bagaimana mengguritanya Orde Baru. Iya. Bila ada pemberontakan. Saya senang yang namanya Amin Rais, saya senang. Saya ikuti terus di televisi. Akhirnya saya tertarik. Bahkan itu yang pada saat ada reformasi bergejolak itu saya salah satu mahasiswa. Kami tidak mengatasnamakan kita mahasiswa yang merasa terpanggil datang ke Jakarta. Kami turut itu naik di atas gedung Majelis Perpustakaan Rakyat. Di detik-detik Pak Harto mundur. Kami turut menyaksikan itu.
Mhm mhm. Sehingga saya mulai tertarik dengan arah baru Oh, negeri ini, iya 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 sehingga iya iya. saya Jiwa dengan jiwa, panggilan jiwa, ada arah arah saya baru. melihat ada Amin Rais, sosok Amin Rais sebagai Heeh, penyelamat bangsa, heeh. tokoh reformasi dan saya Oh, jadi tertarik menurut Pak Mansir, Pak Amin Rais itu penyelamat bangsa? ya, Heeh. dia yang mau reformasi. Mhm mhm. Artinya Orde Baru kalau kalau tidak ada Amin Rais tidak ada ya, era seperti ini Oh, tidak iya. seperti iya kan? Tidak akan pernah berubah. Iya, Begitu terus. sementara disiplin ilmu saya kan sosial politik. Iya 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 iya. Memang, Mhm. jurusan saya sosiologi, ilmu Mhm. kemasyarakatan, tapi saya senang melihat ada tokoh-tokoh yang pemberani. Mhm. Hanya saya masuk partainya. Di partai itu saya tidak ujuk-ujuk, saya masuk sebagai pengurus biasa. Zamannya waktu itu Dokter Diana Akase, Mhm. Iya iya. dia ketua partai Amanat Nasional Kabupaten Gorontalo dan saya waktu itu pengurus. Kalau tidak salah saya termasuk dalam susunan pengurus tapi bidang kepemudaan. Mmm. Kira-kira 4 tahun saya berkarir, saya jadi sekretaris partai. Terus saya jadi ketua partai. Heeh heeh. Ketua partai itu ya syarat memang bergejolak. Ya Mmm. memang, karena namanya peralihan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul betul betul. Ya akhirnya partai saya itu dari yang tidak ada 1 kursi bisa jadi 5 kursi. Mhm mhm. Jadi partai pemenang kedua di Kabupaten Gorontalo. Sehingga partai saya dipakai oleh Pak David Bobi almarhum. Mhm. Ya saya terkesan ya. Dua dua periode itu Partai Amanat Nasional Mhm mendukung, mhm. partai yang mengusung bukan mendukung. Partai mengusung. Iya iya iya. David Bobihu Mhm. menjadi bupati. Mhm mhm. Saya pas di mic nih, Pak. Angkat sedikit mic nih, Pak Mas. Ini, ya. Gini, Iya, angkat sedikit begitu. Ah, oh begitu. Oh oke. iya, Jadi partai pengusung partai pengusung dan menang. menang. Mhm. Mengusung Pak David, pertama dan kedua lagi. Mhm. Menang. Dia masih di PAN itu. Ya, Mhm. Nah, kenapa meninggalkan PAN? saya tidak pernah tinggalkan Partai Amanat Nasional. Itulah karena ada julukan, kontroversi saya, Heeh. salah satu kader yang kontroversi. Saya pernah gugat Ketua Umum Hatta Rajasa itu ke Pengadilan Gorontalo. Nah, gugat. Ya, jadi saya dipecat di kepengurusan partai. Iya. Nah, isi gugatannya apa? Saya tidak merasa saya bersalah, sehingga ada jalurnya, ada jalur partai Heeh. tidak puas kita ke pengadilan. Mhm. Ada salah satu kader saya juga kader terbaik di apa namanya, memang secara kepartaian dia memenuhi syarat Mhm. menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi suara, pengurus suara kader di bawah tidak seperti itu. Oh, iya iya. Mhm. Sehingga waktu itu dikatakan saya melanggar peraturan organisasi nomor 70 kalau tidak Mhm. salah. Memang waktu suara terbanyak itu tidak neko-neko, itu undang-undang. Tetapi di partai saya juga beda, hasil Ada rapat aturannya lagi. Mhm. aspirasi di partai saya maksudnya, Iya di iya iya. tingkat DPD PAN waktu itu, Heeh. setiap melalui rapat pinhar itu menginginkan si fulan yang jadi, bukan si Bukan si pemenang tadinya suara. harus si A, Mhm. si B yang diinginkan. Oh, akhirnya Jadi yang pemilik suara terbanyak itu tidak diinginkan? ya sementara saya Mmm. dinilai melanggar oleh Oh, iya iya partai, iya iya. akan diberi sanksi mau dipecat gitu saya Mhm. lawan. Jangan-jangan suara terbanyak waktu itu Pak Mansir? Bukan, Oh. saya mencalonkan dari awal itu di provinsi, saya tidak pernah Iya iya mencalonkan iya 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 kabupaten. iya iya iya, Ada kader mhm. saya di sini di Jadi kabupaten. suara dia itu yang tidak diakui, maunya yang orang yang diinginkan partai orang lain? Ya, Nah, di situ Pak Mansir melawan? saya melawan perintah partai dan saya dicopot sebagai ketua partai. Maksudnya melawan ini harus dikembalikan ke pemilik suaranya, maksudnya? Saya mempertahankan hasil rapat pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Mhm Amanat mhm Nasional mhm tingkat kabupaten menghendaki rapat pinhar namanya itu, mhm. si B yang jadi bukan si A. Oh, iya 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 iya, itu hasil Jadi internal. terpecah partai Mmm. waktu itu, sampai bakar-bakar bendera Iya ketika iya saya iya iya. Mhm dicopot, kader saya kurang lebih ada berapa trek semua turun mhm dan kecamatan-kecamatan, keluar bahkan di metro. mhm mhm. Itu
setelah lolos dari Senturi maka Hatta Rajasa tidak berkutik dengan kadernya. Saya ingat Iya iya iya. Ya, itu judulnya. 3 kali di sidang, Pak. Ah, Hatta Rajasa saya gugat sebagai ketua umum. mhm. 3 kali. Lalu hasil gugatannya? Tidak kesampaian. Memang ada kompromi di partai. Oh, iya iya, akhirnya Pak Mansir Kompromi di Partai mhm, Amanat Nasional, mhm. saya diundang ke pusat bahwa dengan ada gejolak seperti itu maka waktu itu Pak Hatta Rajasa baru terpilih ketua umum. Satu-satunya musyawarah wilayah, usaha Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia yang pertama dilakukan di Gorontalo. Itu bonusnya. Iya iya. Dan kata beliau dia ketua umum akan datang dengan 3 menteri. Waktu itu kita ada 3 menteri di PAN. Mhm. Saya akan menggunakan pesawat khusus, percharteran, akan datang membuka itu. Jadi partai yang besar. Iya iya iya. Dan di situ diakomodir semua yang pro, kontra. Saya diakomodir. Ah, Sebetulnya saya dikembalikan lagi sebagai ketua. Oh, iya iya. Dia kemudian lagi dapat sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN. Mhm. Ketuanya Pak Ferianto Mayuru. Tapi kan sudah dipecat. Waktu itu. Oh, ya, waktu masih belum ada ini ya? Mhm. Baru Bergejolak lagi begitu. kontroversi lagi Pak Kontroversi. Mansir. Tidak secara intern bergejolak. Maka saya saya tidak mundur. Ah. Saya berhenti saja untuk berpartai. Oh, iya iya. Saya kan juga sebagai itu saya profesional, saya berhenti berpartai. Mhm. Lalu ke mana setelah berhenti? Saya sudah digadang itu jadi juru bicara gubernur. Oh, Gitu. iya iya. Nah, Saya sudah digadang-gadang sehingga saya harus independen. Ah. Dan kebetulan saya juga waktu itu adalah saya kan dosen di Universitas Gorontalo, bahkan ada jabatan struktural di sana. Oh, bahkan pernah jadi dosen saya kan waktu itu. Itu. Saya pernah jadi sekretaris jurusan, pernah pembantu dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di Oke. SIP Universitas Gorontalo, dan terakhir saya Kabak Humas dan urusan rumah tangga rektor. Saya masih ingat. Di UG. Dan saya sudah terangkat satu-satunya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik yang pertama sebagai dosen tetap. Waktu itu belum ada. Waktu itu kita ada uji kompetensi sertifikasi dikasih pekerti A itu. Jadi ada 6 orang yang lolos ada Fakultas Ekonomi 1, Sospol 1. Saya lolos satu. Dari Fakultas Ilmu Sosial saya satu. Jadi dosennya tetap di UG. Jadi dosen tetap di UGM. Iya ya. Nah, terus sampai jadi Baru kontroversi lagi. Kontroversi lagi. Kontroversi itu pada saat saya masih di UG itu waktu itu kan. Waktu itu saya diminta salah satu Pak David Bobiho menginginkan saya itu terjun di politik karena saya juga ketua partai waktu itu. Saya harus aktif. Saya kalau tidak salah jadi sekretaris Dewan Koalisi. Oh iya iya. Ketuanya dari PDIP. Kemudian saya sekretarisnya karena PAN. Oh, untuk yang kedua ya? Yang pertama. Periode. Oh iya. Masih waktu itu masih Pak David Bobiho sama Pak Pakaya sama Pak David mencalonkan waktu itu. Ahmad Pakaya, David Bobiho mencalonkan. Saya diminta jadi sekretaris Dewan Koalisi dan sekaligus sebagai juru bicara. Juru bicara lagi. Maka saya kedua, apa saya melanjutkan di UG atau tidak? Dua-duanya, karena itu dosen itu kan sebagai saya kan pendidikan saya sebagai dosen tetap. Jadi saya mengajar, dua-dua saya lakukan sebenarnya. Tidak melanggar juga atau tidak boleh? Tidak, sebenarnya tidak melanggar, tetapi juga saya berusaha untuk mengisi kehidupan saya, dunia kerja saya dengan, tetapi lagi-lagi ada kandidat juga dari Universitas Gorontalo itu, tokoh juga. Iya. Karena diiming-iming mau dipecat, tapi makin ditekan sebetulnya saya makin berani, makin tidak tahu dari dulu begitu. Kalau ada yang nekan justru dari situ pemicunya. Oke. Akhirnya jadi jubir. Jadi juru bicara David Bobiho. Iya. Saya banyak belajar sama almarhum Iya. soal bagaimana media, bagaimana berhadapan dengan audiens, bagaimana. Ya, bahkan Pak Mansir kan sering jadi narasumber ketika ada dialog di Smack FM waktu itu. Ya. Waktu saya kan masih di Smack FM, radio di Limboto. Nah, Pak Mansir yang sering jadi memberikan informasi, jadi narasumber ketika ada kontroversi Pak Mansir yang selalu jadi jubirnya.
Sudah seperti itu saya sudah terpilih Pak David Bobihu, Heeh. saya ketua partai. Juga muncul secara itu tiba-tiba kalau ada hal-hal yang tidak bagus saya kritisi lagi sekalipun Ya, saya di dalam. Nah itu juga yang tadi kontroversi. Betul betul. Jadi dalam politik itu Tapi kan kalau di dalam kan, artinya sejalan, kenapa harus kritik Pak Mansir? sejalan, tapi kalau juga kalau juga ada terlalu ditutupi kepada publik saya harus keluar. Itu Iya. Jiwanya Pak Mansir seperti itu? jiwanya dan itu spontan. Mmm. Saya tidak suka yang apalagi kayak Abah Dinggo jago pancing juga kan. Tidak juga. Akhirnya jadi jubirnya Pak David waktu itu lama lama? saya, ya, Sampai 2 periode tidak? Cuma 1 periode? tidak, jubirnya kampanye. Oh, jubir kampanye. Nah, saya ingat begitu umur saya 30-an waktu itu, 36 ketika beliau minta saya jadi ASN, jadi PNS lah. Waktu itu kewenangan masih pernah ditawarkan? Dia paksakan saya harus. Kenapa tidak ambil? Saya bilang kalau cuma jadi PNS dulu waktu bapak saya sebelum pensiun waktu itu kan zamannya Pak Nur Iman itu kan juga tentara TNI ABRI. Iya. Karena dia sering besuk orang tua saya, dia bilang Pak Mansir ini saya mau angkat jadi ASN. PNS. Kan saya sudah dikasih memang untuk urus SK-nya. Waktu itu APB 2, pergantian yang meninggal. Tapi lagi-lagi saya sudah bekerja di Hasrat. Di Hasrat saya sebagai sales mobil. Asik jadi sales daripada PNS ya. Jadi tolak lagi itu. Yang kedua Pak David tawarkan. Saya tolak tapi saya bantu secara. Tapi kan saya ketua partai. Ada 5 anggota dewan saya. Jadi saya mengawal pemerintahannya. Kan begitu. Dinamikanya cukup tinggi waktu itu Pak. Iya, padahal kan pengusung. Kita pengusung. Tapi ketika yang diusung jadi di pemerintahan, malah justru PAN juga kan sering bikin kritikan. Itu yang saya netralisir sebenarnya. Karena memang kritis waktu itu PAN. Saya ketua partai, tapi ada posisi saya sebagai ketua partai, ada posisi saya sebagai warga kan. Iya. Saya ingat almarhum sampaikan, ingatkan saya dalam pemerintahan. Jadi kalimat itu yang saya ingat. Jadi ada dasar di situ berarti. Jadi kalau kita barat kita mau mengingatkan orang juga 1 kali tidak bisa 2 kali. Kita. Nah, Pak Mansir akhirnya selesai di PAN, tinggalkan PAN. Dan saya tidak tinggalkan PAN, saya berhenti aja berpartai. Oh jadi tidak tinggalkan, hanya berhenti. Tiba-tiba saya karena orang partai, karena juru bicara gubernur 2 tahun, 2010, 2011 itu mulai ada gerakan organisasi massa, Ormas Nasdem. Jubirnya gubernur yang mana ini? Jubirnya gubernur saya 2011, Pak Gusnar. Pak Gusnar. 2011. 2 tahun setelah itu saya tidak ada apa-apa lagi. Saya salah satu juga pendiri dengan Pak Adhan Nambeya, Ormas Nasdem. Iya, tunggu sebelum kasih itu Pak Mansir. Bagaimana ini orang PAN kemudian menjadi jubirnya Demokrat? Jadi lucu. Jadi begini, saya bukan diangkat karena partai jadi jubir itu. Saya ditunjuk jadi jubir itu ada berapa kriteria. Diminta orang perguruan tinggi, 5 perguruan tinggi. Ada saya dari UG, ada Pak sekarang ini Profesor Haraufatu dari UNG. Pak Torik yang bupati sekarang dari IAIN. Kita dari 5 perguruan tinggi itu diseleksi. Iya. Ada kewenangan gubernur untuk menentukan siapa yang. Dalam proses seleksi Pak Gubernur bilang langsung ke saya misalnya. Langsung ditunjuk saya, diberi surat tugas 3 bulan untuk waktu itu dinamika politik di provinsi cukup tinggi. Waktu itu ada pencoretan almarhum Haris Najamuddin sebagai bupati. Iya. Buat terpilih kemudian setelah dilantik mau dicoret. Mau dicoret lagi kan. Jadi polemik waktu itu kan. Makanya gubernur waktu itu dalam kapasitas dia sebagai dia butuh juru bicara staf khusus. Jadi juru bicara khusus sehingga keluar jubir sus itu juru bicara khusus. jubir sus ya. Juru bicara khusus itu saya sering di RRI kalau ada hal-hal yang tidak formal saya ke sana. Iya. Jadi dikasih surat tugas 3 bulan saya diuji coba sebagai jubir sus. Ya 2 minggu baru jadi jubir saya langsung diangkat. Ditetapkan sebagai juru bicara khusus Gubernur Gorontalo.
Jadi setingkat, Iya itu iya kalau iya. istilah bagusnya setingkat eselon 2, Heeh. tetapi non PNS. Non PNS, Waktu ya itu. ya. Kalau rapat dengan eselon 2 Mmm. saya juga hadir. Mhm. Yang kaget ini kepala dinas semua mana? Jubirsus disampaikan Pak Gubernur. Semua saya undang eselon 2 dan Nah, saya perkenalkan ini Pak Mansir juga ini setara eselon 2 non non PNS. Nah, salah satu yang dihadapi oleh Pak Masih sebagai juru bicara waktu itu menghadapi massa, masa polemik itu. menjelaskan. Mhm. Sebelum Pak Gubernur saya datang karena dia rapat Forkopimda, setelah itu konferensi pers langsung, Mhm. mana Pak Mas? Itu sampai heboh bagaimana tuh Pak Masih waktu itu, masalah itu? Eee, gelombang massa dari benar tidak setuju Pak Haris, tapi Mhm keputusan dari Kementerian Menteri Dalam Negeri bahwa itu kan aturan mhm. hari ini dilantik, besoknya dipecat, diganti kan, Diganti ya, dinonaktifkan dicoret ya. dinonaktifkan istilahnya. Mhm. Tetapi oleh Pak Gusnar, 2 surat itu diterima sekaligus. Yang Mmm. satu disimpan dalam laci, Mhm kau yang sampaikan ke publik, mhm. 1 bulan kemudian baru jadi kan keterlaluan juga baru habis dilantik, Iya, besoknya betul betul. kan dia coba 1 bulan kemudian baru. Mhm Menjelang 1 bulan kemudian, mhm. mau tidak mau SK ini harus dia Diselesaikan. Mmm. karena gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat di Mhm daerah. mhm. Nah, Pak Mansir menghadapi massa bagaimana waktu itu? Saya menjelaskan saja Mhm bahwa hasil rapat gubernur dan Kapolda, kejaksaan, termasuk yang bersangkutan Pak Haris Sayabudi sebagai bupati menyepakati ini. Saya sampaikan. mhm. Saya berpikir itu masa itu sama dengan saya saja rakyat biasa. Saya anggap saya rakyat, saya tidak ada sedikit. Iya iya iya. Jadi waktu itu yang saya hadapi kan pertanyaan-pertanyaan saja. Betul betul. Saya sampaikan apa yang saya saksikan dalam rapat itu saya bicara. Mmm. Ada 3 poin misalnya yang disampaikan. Di antaranya apa di 3 poin Pak Mansir sampaikan? Andai kan bisa menenangkan massa kan ini persoalannya. Hanya Jubirsus Pak Mansir Mudeng Ya, bukan? disampaikan waktu saya sampaikan bahwa yang bersangkutan sudah menerima itu. Mmm. Kalau Pak Haris Sayabudi sebetulnya dia tahu aturan itu almarhum. Mmm. Cuma kan dia tidak bisa kendalikan massa gitu. Iya iya iya, Kan dia sampaikan saya tidak bertanggung jawab katanya begitu, kalau ada yang berdarah-darah di daerah saya. Mhm. Udah bangkit. Kalau urusan dia bilang kondusivitas daerah, keamanan urusan saya. Kapolda bilang? Kemudian masalah hukum, Heeh. Kejati. Kalau bicara hukum urusan saya. Mhm. Mau apa? Hasilnya begitu. Akhirnya aman, selesai dan Ya, dilaksanakan. ada gelombang massa bahkan datang ke rumah dinas malam-malam full Mhm. 2010 sampai 2012. Iya. Tapi saya memang dulu terlibat perang-perang media, statement dengan halnya Pak Rusli Habibie juga, Iya iya iya, heeh. Bupati Garut. Saya sampaikan memang beberapa kali di pertemuan Pak Rusli. Heeh. Terakhir 3-4 bulan lalu saya dengan beliau. Saya bilang baru kali ini saya berhadapan dengan Pak Gubernur. Mhm. Padahal saya orang pertama yang tidak setuju Pak Rusli Habibie jadi gubernur. Saya bilang, saya setuju ada program-program monumental yang dilakukan Pak Gubernur. Itu luar biasa, kayak jalan GOR. Iya iya, heeh. Secara hukum itu biar berjalan sih, tapi ini sangat dengan GOR ini yang diuntungkan Kabupaten Gorontalo. Saya mendukung gitu. Nah yang setujunya apa? Saya tidak setuju waktu itu di forum, bukan tidak setuju. Saya kurang setuju karena memang ada polling di situ katanya bahwa tingkat kepuasan masyarakat itu 87 atau ada berapa persen itu puas dengan kinerja Pak Gubernur. Kalau itu saya tidak setuju, saya bilang. Alasan Pak Mansir? Karena surveinya hanya simpulan. Survei itu harus ada pembanding survei dong, jangan. Oh, iya. Saya ingat Pak Survei tunggal. Dani Pomanto itu saya juga banyak terlibat. Dani Pomanto wali kota Makassar. Dia sebelum terpilih menjadi wali kota dia menggunakan 33 survei. Jadi sampaikan. Jadi dari kredibel, dari survei lokal, survei yang sangat kredibel, LSI dan seterusnya. Jangan menggunakan survei itu bisa pesan-pesan sponsor aja. Pertanyaan yang disetting-setting saja ke masyarakat sehingga menghasilkan itu. Jadi Pak Mansir merasa bahwa kalau ketika dia survei tunggal itu begitu berarti ada pertanyaan yang Harus ada disetting. pembanding survei. Ada survei ada beberapa. Enggak, maksudnya Pak Mansir merasa itu pasti ada pertanyaan setting yang disetting semua. Ya karena si fulan yang ada sponsor kan. Jadi
Iya, Oh, iya, iya, survei iya. apa adanya, kita kelihatan. Saya bilang saya tidak setuju, bahkan saya bilang menurut saya di periode kedua ini Bapak 50% saja kepuasan. Ya, Oh, iya, iya. Pak Gubernur juga tidak, waktu itu Pak Rusdi juga tidak marah. Dia bilang Mhm. saya bersyukur, malah saya pikir saya hanya 10%. Mmm. Cuma pendukung-pendukungnya waktu itu terpancing Iya, dengan heeh. ya, Akhirnya perang statement di media terjadi. iya, disiarkan langsung saya sempat. Iya, 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 iya. Pasti banyak yang tidak suka juga kan? Ya, biasa itu kan dalam politik itu, politik massa itu ketika orang tidak suka itu maka disitulah sebetulnya harus terbelah dua ini, suka dan tidak suka. Mhm, Jangan mhm. jadi Mmm. namanya pemimpin itu kalau orang tidak suka bukan pemimpin. Oh, ya, jadi harus bisa menerima apapun. Ya. Orang yang tidak suka pun dia terima. Tidak ada sesuatu itu yang bulat dalam Iya, politik. iya, iya. Ya ada lonjong-lonjong sedikit. Minum kopi, Pak. Eh, Apa? terus. Nah, Pak Mansir ini kan masih perjalanan jubir ini Pak Mansir. Saya pernah dengar Pak Mansir itu pernah jadi jubirnya, Jokowi, khusus Itu Gorontalo. tahun 2000 Pilpres ya. Mhm. Saya tidak pernah berhenti ya dari itu mendirikan ormas. Belum belum Or Nasdem belum partai waktu itu. Ormas apa yang Nasdem. Sebelum partai Nasdem itu Oh, itu ada ormas. iya, 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 iya. Saya terlibat. Mhm, mhm, mhm. Teman-teman banyak, ada Pak Sukri Harmain, ada Pak Nixon Ahmad waktu DPR, Betul, Pak betul, betul, Adhanom heeh, B ya. Kita dirikan ormas, Pak. heeh. Bahkan kita cari dana menghadirkan undang artis di kota itu, hadirkan 5.000 orang. Mhm, Saya ketua panitianya. mhm. Akhirnya partai ormas ini jadi Jadi partai kan. besar, jadi partai ya, Setelah jadi partai, saya salah satu karena aktif di situ diminta untuk salah satu pengurus di partai di provinsi Dewan mhm. Pimpinan Daerah. Waktu itu saya ingat Dr. Makmun Jafar ketua, Iya, iya, iya. saya di bawahnya wakil ketua satu bidang badan pemenangan. Mhm, mhm. Baru. Digadang saya karena kader di situ, karena saya di PAN juga sudah tidak aktif kan. Sudah aktif ya yang Diisi. artinya tidak ada beban lagi di partai lain. Partai baru disuruh isi karena saya sudah di situ, disuruh isi. Jadi calon nomor urut 1 di Kabupaten Gorontalo. Gorontalo provinsi. Mhm. Lagi-lagi saya ikut itu karena terpanggil 2000 Iya, iya. Mhm. 2012, 2013, 2014 saya terlibat situ mencalonkan diri. Nah, mencalonkan diri di Nasdem Mmm. di waktu itu 2014 saya katanya lolos. Itu katanya. Katanya siapa ini katanya informasi? Kata survei, kata apa, nama saya. Baru. Tapi harus diakui memang bukan tidak itu, tapi tak kikis saja. Kursi terakhir itu memang diperebutkan 3 partai, PAN salah satu, Golkar, Mhm, dan Nasdem. mhm, Nasdem, Hanura, dan PAN. mhm. Kalau lolos mungkin Pak Mansir yang isi itu? Yang lolos waktu itu PAN, bukan Hanura, bukan. Enggak, maksudnya kalau ketika misalnya Nasdem lolos berarti Ya, Pak Mansir yang isi itu? Yang di jatahnya Pak Mansir? Cuman saya tapi tidak yang lolos. lolos waktu itu Mansur Makalao yang Kabupaten ya? Kapil Batuda. Mhm, mhm. Waktu itu sama kita Mansur Makalao, tapi di survei itu gitu lah. Tapi karena suara saya agak sedikit di bawah, saya harus akui. Iya. Saya tidak pernah putus asa, karena bagi saya itu bagian dari kayak politik itu bagian sebuah seni. Politik itu is art. Mhm. Abading undang saya untuk menyanyi. Mhm. Yang penting saya nyanyi. Setelah selesai main, saya berusaha semaksimal menyanyi. Heeh. Setelah habis menyanyi, kepuasan itu di situ. Iya, betul. Hasilnya juara 1, juara 2 urusan. Urusan terserah orang, kan dia tuh. Jadi di Nasdem kemudian bagaimana cerita? Saya masih mau tunggu ini ceritanya sampai jadi jubirnya Pak Jokowi khusus Gorontalo. Waktu itu memang ada ditawari Hmm. dari Pilpres. Waktu itu kan 6 bulan sebelum ini itu dibutuh sosialisasi. Ya. Saya jadi juru bicara Jokowi. Waktu itu ketua PDIP kan Pak Tony Yunus, wakil bupati. Jadi minta dengan Pak Laude Haimudin dari PKS, kemudian ada PKS itu dari Pak Kubu Prabowo dengan Pak El Nino, mereka berdua, Pak Helmi dan Pak Nino. Tapi yang banyak terlibat saya dengan Pak Helmi dengan Pak El Nino. Helmi. PKS dulu Helmi. Oh Adam. iya. Jadi setiap hari saya itu, selang 1 hari ini di RRI, besoknya
El Nino. Tiap 2 hari saya RRI. Iya. Nah, Kurang lebih 6 bulan itu. Kita urusan sosialisasi visi misinya Jokowi JK. oh, iya, iya, iya. Dialog interaktif. Tugasnya itu, Pak Tugasnya. Mansir? Ada SK waktu saya. Hmm. SK dari Nenggala. Nenggala itu salah satu barisan pendukung Jokowi JK dari Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala. Iya, iya, iya. LSM Jenggala. Jadi selama 3 bulan jadi jubirnya? Hampir 6 bulan. Oh, hampir 6 bulan. Saya tidak putus kalah dari Pilpres. Heeh. Kemudian menang Jokowi. Iya. Menang Jokowi ya biasalah. Orang-orang yang berjuang itu diundang ke Jakarta, ditawari inilah. Saya tidak tertarik untuk keluar daerah lagi kan. Pak Mansir pernah ditawari apa? Saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN atau BUM, badan usaha milik swasta. Tapi di luar Sulawesi. Iya, iya. Tidak ada ketertarikan lagi untuk di luar daerah, Pak Mansir. Akhirnya ada perusahaan investor mungkin melihat itu, dia yang menawari saya yang di Gorontalo. Namanya Hutan Tanaman Industri. Sampai hari ini saya berada di sana. Pak Mansir di HTI sebagai apa? Awalnya saya staf khusus. Karena gejolak, waktu itu saya ditawari Pak Mansir ini ditawari karena ada gejolak atau? Ada gejolak masyarakat yang menduduki lahan di salah satu tempat di Gorontalo Utara. Kemudian terjadi bukan lagi gejolak tapi sudah terjadi pembakaran aset-aset perusahaan, eskavator dibakar di hutan itu. Jadi merepotkan Kapolda, Bupati, Gubernur semua. Kemudian saya ditawari sebagai bagian dari perusahaan, ditawar diwawancara. Kemudian setelah diwawancara, bla 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 bla, tiba-tiba saya mulai besok katanya kerja. Saya ingat 2014 bulan Oktober, tanggal 20-an itu. Saya sudah diterima. Saya masuk ke sana, disuruh bawa koper saya. Oh, dianggap saya orang luar daerah kan dari Garut. Saya bawa koper. Dia bilang mulai hari ini Anda sebagai karyawan dan Anda ditugaskan sopir antar saya di mes. Ada mes. Rumah-rumah penduduk di kontrak ada mes. Satu kamar di situ lengkap. Jadi saya tidak bisa pulang lagi. Besok pagi melayani ada Pak Wakil Bupati mau turun. Iya. Siangnya Pak Wakapolda, Kapolres itu ke lahan. Saya berhadapan dengan massa menjembatani semua itu karena saya bisa bahasa Gorontalo, bisa bahasa. Komunikasi publik. Teman-teman di perusahaan kan banyak orang luar daerah. Iya. Waktu itu ada manajernya tapi orang luar daerah. Saya diminta untuk bantu. Jadi saya di situ sama staf khusus general manager. Saya staf khusus general manager. Kalau hari ini apa di HTI? Saya hari ini acting manager humas juga. Forest Protection Department istilahnya FPD itu yang menangani sosial, menangani CSR, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, bina hubungan dengan pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, itu lewat saya di. Tapi hari ini HTI itu sudah slow down dari beberapa 2-3 tahun kemarin slow down, ditambah corona akhirnya kita sudah menunggu lagi ada investor yang ingin take over perusahaan. Oh iya.